Shalom, haleluya, puji nama Tuhan. Kita bertemu kembali dalam ibadah online kita hari ini. Sebuah kesempatan yang luar biasa, kita bisa beribadah kembali dalam anugerah Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini masih dalam bulan misi, saudaraku. Mari kita baca di Yesaya 52 ayat yang ke-7. Betapa indahnya kelihatan dari puncak-puncak bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai sejahtera dan memberitakan kabar baik dan mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Haleluya, haleluya. Di beberapa saat yang lalu ketika saya tinggal di Jerman, saya diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bertemu dengan pemberita-pemberita Injil, mantan misionaris yang tinggal puluhan tahun di Kalimantan, orang-orang Jerman yang mengabdikan dirinya puluhan tahun menjadi misionaris di Pulau Kalimantan, dan banyak cerita-cerita mereka yang menginspirasi saya bagaimana mereka diteguhkan oleh Tuhan dalam panggilan mereka sebagai pemberita Injil, dalam mara bahaya, dalam sakit penyakit, dalam permasalahan hidup, bahkan dalam intimidasi dan ancaman-ancaman. Tetapi mereka melihat tangan Tuhan yang luar biasa, dan pada akhirnya mereka melihat hidup mereka adalah hidup yang terbaik dan hidup yang indah. Dan saya juga melihat hidup yang luar biasa dalam hidup mereka, teladan yang luar biasa. Nah, kita yang hidup di zaman ini, apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, apapun status kita, kita mengikuti jejak-jejak Kristus dan jejak-jejak pendahulu kita sebagai pemberita Injil. Saya dan saudara adalah pemberita Injil. Kita adalah pembawa damai ketika ada konflik dan pertengkaran. Kita merendahkan diri untuk mendamaikan diri kita maupun orang lain. Lalu ketika kita mendengar ada berita buruk, sakit penyakit, permasalahan-permasalahan, kita ada di sana sebagai solusi untuk membawa kabar baik bahwa kerajaan Allah bisa menolong mereka, Yesus bisa menolong mereka. Dan kita melihat bagaimana jiwa-jiwa disembuhkan, bagaimana jiwa-jiwa diselamatkan, dan bagaimana jiwa-jiwa mendapatkan pertolongan dalam kesesakan mereka. Haleluya. Dan kita juga adalah pemberita Injil dalam keselamatan. Ketika banyak orang-orang terbelenggu, kita melihat banyak jiwa-jiwa yang bertobat lewat hidup kita, dan kita melihat bahwa hidup kita adalah hidup yang terbaik. Dan saudara dan saya dipanggil sebagai pemberita Injil, dan hidup yang terbaik adalah hidup untuk Tuhan sebagai pemberita Injil. Haleluya, haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah pagi hari ini, dan kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami serahkan hidup kami Tuhan kembali kepadamu sebagai alat-Mu. Pakai kami sebagai pemberita Injil dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan menjamah kami, dan pagi hari ini kami mau kami persembahkan roh kami, tubuh, jiwa kami sebagai persembahan yang hidup, dan kami mau menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami siap beribadah. Haleluya. Selamat beribadah saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Haleluya, haleluya. Pagi ini kami datang Tuhan, kami mau bawa pujian dan penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami datang untuk memenuhi panggilan-Mu Tuhan, kami mau bawa jiwa-jiwa datang menyembah di hadapan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini pujian kami, ini ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat agung-Mu, menyelamatkan jiwa yang tersesat. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat agung-Mu,
panggilan-Mu Tuhan. Dengan apa yang dapat kami berikan, kami penuhi amanat agung-Mu, menyelamatkan jiwa yang tersesat. Kami datang Tuhan, kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan. Dengan apa yang dapat kami berikan, kami penuhi amanat agung-Mu, melayani yang lelah dan berbeban. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur. Ini kami Tuhan, kami datang untuk memenuhi panggilan-Mu. Urapi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berikan kami hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Dan teguhkan semua kesaksian.
Urapi kami Tuhan. Yes, God. Penuhi kami Yesus. Yes, God. Haleluya. Mulia namamu. Haleluya. Kau saja Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Mulia namamu. Mulia namamu. Haleluya. Haleluya. Kau saja. Kau saja Tuhan. Mari angkat tanganmu. Bersama-sama kita mau naikkan haleluya. Haleluya. Mulia namamu. Haleluya. Kau saja. Kau saja Katakan haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Mulia namamu. Haleluya. Kau saja Kau saja Tuhan. Katakan seluruh bumi memuliakan namamu. seluruh Makhluk menceritakan kasih-Mu. Kami datang bersujud di kaki-Mu, meninggikan namamu. Haleluya. Mulia namamu. Haleluya. Haleluya. Kau saja Tuhan. Sing haleluya. Haleluya. Sungguh mulia. mulia Amin. namamu. Haleluya. Kau saja. Kau saja Yes. Mari angkat tanganmu bersama-sama di hadapan Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Sungguh mulia. mulia namamu. Haleluya. Kau saja. Kau saja Sing Tuhan. haleluya. 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 Mulia namamu. Mulia namamu Tuhan. Haleluya. Kau saja. Kau saja Tuhan. Kau saja Tuhan. Kau saja Tuhan. Kau saja Yesus. Kau saja
jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab apa? Sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan tangannya, 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 sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, 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 sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, 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 sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Kami percaya apa? Sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Allah yang luar biasa. Kami semua mengucap syukur Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Apa? Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, Amin. sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak bagimu. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah,
syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Amin. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Katakan haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Katakan haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sekali lagi sorakan. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Segala kemuliaan bagimu. Haleluya. 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 Kami bersorak bagimu Tuhan. Haleluya. Haleluya, wow, puji nama Tuhan. Terima kasih tim multimedia, terima kasih tim praise and worship, terima kasih teman-teman semua yang terlibat dalam pelayanan hari ini. Tuhan memberkati pelayanan saudara dan Tuhan pakai saudara lebih dahsyat lagi, dan saudara adalah orang-orang yang luar biasa. Terima kasih sekali lagi. Dan kami mau menyapa Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali join dalam ibadah kami. Kami rindu untuk menyapa Bapak Ibu. Ada nomor WhatsApp yang tertera di bawah ini, dan saudara bisa mengkontak kami. Dan jika ada pergumulan doa, kami siap sebagai mitra saudara untuk berdoa dalam pergumulan saudara. Dan ada saatnya saat ini kita akan memberikan persembahan dan perpuluhan kita, saudaraku. Dan saya rindu saudara, mari kita berdoa bersama-sama sebelumnya. Kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh berkontribusi dalam pelayanan, dalam persembahan dan perpuluhan kami, di mana Injil diberitakan, di mana nama Tuhan dimuliakan. Kami percaya Tuhan, kami mengucap syukur, kami boleh ada berkontribusi di dalamnya. Terima kasih, inilah tanda kami mengasihi Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Saudara, ada nomor rekening dan QR code yang saudara bisa pakai untuk mentransfer persembahan. Dan sekali lagi terima kasih atas kontribusi saudara dalam pelayanan Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pramono Limanto. Pastikan saudara menyiapkan hati dan pikiran saudara untuk ditaburi firman Tuhan, dan kita akan diberkati Tuhan luar biasa. Haleluya. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara. Wow, senang bisa berfellowship dengan saudara, beribadah bersama-sama kepada Tuhan lewat fellowship online yang ada. Walaupun masih belum bisa berkumpul karena sikon yang masih seperti ini, kita terus berdoa dan kita mau terus cari kerajaan Allah dan kebenarannya lebih dulu. Tetap sehat, tetap produktif, tetap semangat, ya, tetap beriman, ya. Kita akan melalui semua ini bersama kasih karunia Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kita.
Hari ini saya ingin share dari kitab Kejadian. Kitab Kejadian babnya atau fatsalnya yang kedua. Mari kita lihat sebuah kebenaran dari kitab Kejadian, fatsal atau babnya yang kedua. Kita baca dulu ayat yang keempat dan ayatnya yang kelima. Begini bunyi firman Tuhan. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Saudara, ini catatan Alkitab kita. Setelah Tuhan menjadikan langit dan bumi, ternyata muncul 4 kata ini. Belum ada semak apapun di bumi, belum muncul pohon apapun di bumi. Pohonnya aja belum muncul, apalagi buahnya pasti juga belum. Bahkan hujan pun belum turun, juga karena belum ada manusia yang mengusahakannya. Ya, catat ini, 4 belum ini muncul di sini. Ya, belum ada semak apapun, belum tumbuh pohon apapun, belum turun hujan, karena juga belum ada orang yang mengusahakan tanah atau bumi itu. Tapi hal ini berubah ketika ayat yang ke-7 dicatat Alkitab kita. Kejadian 2, coba kita baca ayatnya yang ke-7. Dikatakan di sana, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu yang kita tahu namanya Adam menjadi makhluk yang hidup. Ayat 8. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang bernama Adam itu yang dibentuknya tersebut. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang sangat baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama bernama Sungai Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada, dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedola dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir ke sebelah timur Asyur. Dan nama sungai yang keempat adalah Efrat. Ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Coba renungkan beberapa ayat ini, saudara. Dikatakan ketika Tuhan sudah menjadikan langit dan bumi, belum ada semak, belum ada pohon, belum turun hujan, dan juga belum ada orang yang mengusahakannya. Ya, tetapi begitu Tuhan menciptakan Adam, manusia pertama, muncul, wow, setelah itu bukan hanya semak yang nongol, tapi Bapa di sorga malah membuat Taman Eden buat Adam. Luar biasa. Muncul pohon dan akhirnya muncul buah yang baik. Jadi rupanya si pengelola, si pengusaha atas apa yang diciptakan Tuhan, atas apa yang Tuhan investasikan, itu yang ditunggu. Sebelum manusia muncul, sebelum Adam tercipta, semua belum datang. Tetapi begitu Adam tercipta, Adam muncul, jangankan semak, saudara, Taman Eden dia ciptakan. Wah, luar biasa. Jadi kesimpulannya adalah pengelola, pengusaha atas apa yang diciptakan Tuhan, itu yang ditunggu. Itu yang ditunggu. Jangan-jangan hari-hari seperti saat ini banyak di antara kita pun adalah orang-orang yang sedang menunggu. Tuhan menumbuhkan semak, Tuhan menumbuhkan pohon. Bahkan kalau bisa nggak lama kemudian buahnya keluar. Wah, hujan berkat, hujan
pertolongan Tuhan, hujan kemuliaan Tuhan segera dicurahkan. Saudara, berapa kali atau keadaan kita adalah keadaan yang seperti itu, menanti semak muncul, pohon nongol, buah timbul, hujan dicurahkan. Kita kepingin itu terjadi. Tapi sadar enggak lewat ayat-ayat yang barusan saya baca dan saya bagikan hari ini, sorga menunggu pengelolanya muncul. Begitu Adamnya muncul, semua berkat Tuhan, semua resources kerajaan sorga, sumber daya kerajaan sorga dicurahkan di sana. Wah, bukan kita yang nunggu peluang, bukan kita yang suka menunggu koneksi, nunggu modal. Berapa kali kita jadi dibuat stres karena kok koneksinya nggak muncul, peluangnya nggak muncul, berkatnya, modalnya nggak datang, dan akhirnya kita nangis dibuat menanti itu semua. Padahal prinsip Alkitab, bukan kita yang nunggu, tetapi kitalah yang ditunggu oleh kerajaan Bapa. Begitu Anda dan saya muncul dan siap jadi pengusaha, jadi pengelola atas apa yang surga sudah sediakan, atas apa yang surga sudah investasikan, supaya nggak pernah mubazir, tetapi menghasilkan karya, menghasilkan sesuatu yang luar biasa, kitalah yang ditunggu. Lihat tadi, begitu Adam muncul, bukan hanya semak yang ditumbuhkan Tuhan, Bapak di sorga bikin taman Eden dan meletakkan si Adam, si pengelola, ada di sana. Bahkan yang saya baca dan saya terkejut melihatnya, begitu Tuhan lihat Adam, bahkan akhirnya Tuhan melihat Adam mau bekerja. Wah, apa yang terjadi? Ada 4 sungai dimunculkan di taman Eden. Ada sungai Pison, ada sungai Efrat, ada sungai Gihon, ada sungai Tigris. Tuhan munculkan sungai-sungai ini. Bahkan sungai-sungai ini mengandung emas, mengandung batu krisopras. Itu bahan-bahan mulia. Apa itu? Itu bicara tentang begitu muncul Adam, begitu muncul pengelola, semua sumber daya kerajaan sorga siap dilepaskan. Hari ini sharing saya cuma mau berkata begini, Bapak Ibu Saudara. Siapkan diri kita menjadi pengelola aset kerajaan Allah. Siapkan diri kita jadi Adam seperti yang ditulis di Alkitab. Begitu muncul dia, semua dilepaskan Tuhan, semua dicurahkan Tuhan. Karena Tuhan pun seperti seorang pengusaha yang tidak mau investasinya menjadi sia-sia. Dia mau investasinya tidak pernah mubazir, tetapi akhirnya produktif dan menghasilkan sesuatu yang lebih lagi. Begitu Anda dan saya disikon seperti ini. Yuk, tempatkan diri kita seperti Adam yang dirindukan Tuhan ini. Jangan pasif, nunggu modal datang, koneksi, peluang terbuka. Percayalah, semua itu Bapak di sorga sudah siapkan dan standby. Tinggal nunggu kesiapan kita. Begitu Anda dan saya muncul jadi Adam, pengelola dan pengusaha kerajaan sorga, semua itu akan dilepaskan Tuhan. Dan sikon seperti ini adalah waktunya kita mengalami semua resources kerajaan sorga. Bahkan yang kemarin belum kepikir, bahkan yang mungkin kemarin belum pernah muncul di hati, Bapak sediakan untuk orang-orang yang mengasihi Dia dan siap menjadi pengelola aset kerajaan sorga. Amin, saudara. Siapkan dirimu. Mari kita masuk lebih lanjut dalam kebenaran yang lebih lanjut. Adam yang bagaimana? Yang akhirnya membuat bukan cuma semak, tetapi taman Eden dimunculkan. Akhirnya tumbuh pohon, akhirnya buah dihasilkan, buah yang baik muncul. Akhirnya sungai-sungai dibuka Tuhan, dialirkan aliran airnya. Sampai ada emas di sana, ada batu krisopras di sana, bahan-bahan yang mulia. Itu resources kerajaan surga yang luar biasa. Adam yang bagaimana yang membuat semuanya ini dilepaskan Tuhan, semuanya ini dicurahkan Tuhan. Catat beberapa hal yang saya renungkan. Adam yang bagaimana, pengelola yang bagaimana, yang ditunggu kerajaan sorga untuk ngalamin semua berkat dan sumber daya kerajaannya. Bahkan di Sikon seperti hari ini, ya kita merasa kok semaknya ndak ada, pohonnya ndak nongol, panas, hujannya nggak turun. Kita nunggu padahal itu semua. Yuk kita siapkan diri kita menjadi Adam-Adam yang siap menjadi pengelola aset kerajaannya. Catat yang pertama,
Adam yang membuat semua ini dilepaskan Tuhan adalah Adam yang diciptakan, Adam yang muncul serupa dengan Dia, segambar dengan Dia, yang se-image dengan Tuhan, imago Dei, satu gambar dengan Dia, serupa dengan Dia. Wow, ini poin pertama yang saya temukan dalam perenungan saya. Begitu Anda dan saya, Bapak, Ibu, Saudara dan saya muncul jadi Adam yang punya keserupaan dengan Kristus, punya attitude-nya kerajaan Allah, punya nilai-nilainya pribadi Kristus, punya karakternya Tuhan. Kita muncul serupa dan segambar dengan Dia. Lihat nanti, jangankan semak Eden, Taman Eden akan dicurahkan Tuhan buat kita. Tahu muncul pohon yang kemarin kita tidak duga. Tahu nggak lama keluar buah yang baik. Wow. Saudara lihat Adam yang bagaimana yang membuat semuanya ini dilepaskan Tuhan. Ternyata Adam yang diciptakan, yang muncul, yang nongol serupa dengan Dia. Siapkan attitude kita, siapkan karakter kita, siapkan kebiasaan kita, nilai-nilai hidup kita yang makin serupa Kristus, yang makin mirip dengan Dia, bahkan akhirnya sama dengan Dia. Karena Tuhan butuh kepercayaan. Iya, seperti seorang pengusaha yang mau menanamkan modalnya di suatu tempat, dia butuh orang kepercayaan. Dan kalau bisa orang itu, orang-orang yang ngerti bahasanya, ngerti irama kerjanya, ngerti sepak terjangnya, dan bergerak seperti itu. Itulah poin yang pertama yang saya temukan dari Adam. Adam yang mengalami semua resources kerajaan surga ini adalah Adam yang serupa dengan Dia. Attitude-nya, karakternya, tabiatnya, kebiasaan atau habitnya, semuanya mirip kerajaan sorga, mirip yang Tuhan punya. Maka semua akan dilepaskan Tuhan atas Adam yang seperti ini. Jadi jangan-jangan kita nunggu semak, jangankan nunggu taman, nunggu semak aja tidak nongol-nongol, saudaraku. Nunggu pohon tidak muncul-muncul, apalagi nunggu buahnya, kok lama sekali. Bukan Tuhan telat. Yang saya baca dan saya renungkan, semua sudah disediakan Tuhan, semua sudah standby. Tinggal Tuhan nunggu Anda dan saya, Bapak, Ibu, Saudara dan saya serupa dengan Dia. Tuhan butuh trust, Tuhan butuh kepercayaan. Apakah kita bisa seirama dengan Dia, satu frekuensi dengan Dia, sewarna dengan Dia? Wow, kalau itu Anda dan saya munculkan, saya kok yakin, ya, jangankan semak Taman Eden Dia buat, pohon nongol, mungkin gak lama buahnya langsung muncul. Bahkan sungai-sungai Efrat, Tigris, Pison, Gihon yang mengandung emas, yang mengandung bahan-bahan mulia, permata, dilepaskan Tuhan, dicurahkan Tuhan buat kita di sikon-sikon seperti hari ini. Haleluya. Yang kedua, perenungan dan catatan saya tentang Adam yang bagaimana, yang menarik semua resources kerajaan surga dibuka dan dicurahkan buat dia. Yang kedua saya baca dan saya ambil kesimpulan, Adam yang mau bekerja. Adam yang ketika ditaruh di Taman Eden, bukan duduk-duduk sambil ngopi, denger musik, selfie-selfie, lalu masukin upload di media sosialnya. Bukan, saudara, bukan. Tetapi Adam yang mau bekerja. Bahkan kalimat saya lebih lanjut, Adam yang mau bekerja keras dan Adam yang mau bekerja cerdas. Dua kalimat itu saya pakai. Iya, kerja keras artinya dia do something, dia do the best, dia buat sesuatu, dan apa yang dia buat dia pastikan itu yang terbaik yang dibuatnya. Nggak main-main, saudara. Dan kerja cerdas, apa maksudnya kerja cerdas? Siap mengkoreksi diri, siap mengintrospeksi diri, siap untuk menilai diri, apakah yang sudah dikerjakannya itu yang maksimal, itu yang terbaik. Dan orang-orang seperti ini biasanya juga siap dikoreksi orang lain, siap dinilai orang lain. Karena kadang-kadang penilaian kita menurut kita sudah bagus, menurut kita udah oke, tapi orang lain menilainya belum. Kita buka telinga, kita belajar, kita lihat apa lagi yang bisa kita tingkatkan untuk improvement, untuk perbaikan diri. Itu yang saya
disebut dengan kerja cerdas. Dan itu yang saya dapatin dari Adam. Sampai orang-orang yang bekerja keras dan bekerja cerdas seperti ini, do something, do the best, lalu menilai, mengkoreksi, mengintrospeksi untuk improve, untuk memperbaiki diri lebih maksimal lagi. Apa yang membuat apa yang akhirnya dihasilkan Adam yang seperti ini? Yang dihasilkan adalah tidak ada sanggahan dari sorga, tidak ada interupsi dari sorga, bahkan tidak ada koreksi dari sorga. Alkitab berkata, Adam memberi nama tumbuh-tumbuhan dan tanaman-tanaman yang ada, binatang-binatang yang ada, dan seperti nama yang diberikan Adam atas tumbuhan dan binatang itu, itulah namanya. Sorga sama sekali nggak menyanggah, nggak mengoreksi, nggak merubah. Seperti ada memberi nama tanaman dan binatang itu, itulah namanya. Nggak tahu hari itu ada berapa jenis, ada berapa spesies tanaman dan binatang yang sudah tercipta hari itu. Wow, mungkin sudah banyak sekali. Iya saudaraku, mungkin sudah banyak. Ada mengasih nama. Dan karena dia kerja keras, dia do something, do the best, dia kerja cerdas, dia mau menilai diri, bahkan mau dinilai. Wah, akhirnya keluar sebuah karya, sebuah prestasi, sebuah hasil yang sampai sorga pun tidak lagi menyanggahnya. Sorga pun tidak lagi menginterupsinya. Sorga cuma berkata, deal, confirm nak, itu namanya aku setuju. Wow. Adam yang kedua yang menarik semua resources kerajaan surga dicurahkan. Di sikon-sikon sebelumnya semak aja belum tumbuh, hujan belum turun, jangan-jangan panas hari itu suasananya, kering hari itu suasananya. Mungkin seperti sikon hari-hari kena pandemi, 7 bulan sudah. Tapi kalau saudara dan saya muncul jadi Adam yang serupa dengan dia, Adam yang mau bekerja, bahkan kerja keras dan kerja cerdas, saya kok yakin di sikon seperti ini, tahu-tahu bukan hanya semak taman Eden Tuhan ciptakan buat kita. Tahu-tahu muncul pohon yang kemarin kita tidak mengira bakal muncul. Tahu-tahu nggak lama keluar buahnya yang baik buat kita. Bahkan semua resources yang lain dilepaskan surga buat kita. Haleluya. Dan catatan saya ketiga, Adam yang bagaimana? Yang menarik semua resources kerajaan surga dicurahkan. Yang ketiga adalah Adam yang bukan hanya bekerja dan berkarya untuk dinikmati dirinya sendiri atau zamannya sendiri. No. Saudara kalau baca di Kejadian, saudara akan tahu Adam itu punya usia 930 tahun. Jadi selama usianya sepanjang itu, dia itu sampai bisa melihat anaknya, cucunya, cicitnya. Bahkan ada yang ngitung sampai zamannya Nuh, Adam masih ada, saudaraku. Baru setelah itu ada Erba, Adam udah meninggal. Ya, umur 930 dia meninggal, dia berpulang. Ya, dicatat, diurut sampai Nuh dia ada. Dia bekerja dan menghasilkan sesuatu di Taman Eden dan seterusnya. Tidak hanya berhenti untuk dinikmati di zamannya atau dirinya sendiri, tapi dia juga siapkan jadi warisan, legacy untuk generasi bahkan yang masih jauh di depannya. Wah, 3 nilai ini, value ini yang saya temukan. Dia muncul serupa dengan Tuhan. Satu attitude, satu pribadi, satu warna, satu frekuensi dengan Tuhan. Yang kedua, mau kerja, bukan nyantai-nyantai, ongkang-ongkang kaki, duduk-duduk, minum kopi, selfie-selfie. No, dia do something, dia do the best. Dia terus koreksi diri, dia mau dikoreksi juga bila perlu. Ya, tapi karena dia udah kerjakan yang terbaik, sorga pun tidak ada interupsi, tidak ada koreksi, deal dengan semua yang dia kerjakan dan beri nama tanaman-tanaman dan binatang-binatang yang ada. Bahkan yang ketiga ini, sorga melihat Adam melakukan bukan hanya untuk dirinya, bukan hanya supaya perutnya kenyang, hidupnya nyaman, bukan. Dia lakukan ini juga untuk generasi demi generasi yang muncul dalam hidupnya. Wow, saudara, kalau Anda dan saya punya nilai-nilai ini, di sikon pandemi, di sikon bukan cuma kesehatan kita yang diserang, sampai keuangan kita, dagangan kita, karir kita, resesi ekonomi yang menyerang juga. Ini menakutkan sekali. Tapi justru di sikon seperti ini, yang kemarin kita tunggu semak tumbuh, kita tunggu pohon muncul, kita tunggu hujan turun, akan dilepaskan lebih dari yang kita dambakan. Wow, saya tutup dengan sebuah kesaksian, saudaraku.
Saudara tahu beberapa tahun ini saya bersama banyak rekan-rekan, ya, kami rindu untuk menghadirkan kerajaan Tuhan itu lewat kota dan bangsa kita. Ya, kita rindu membangun ya bidang pendidikan, bisnis, politik, sosial budaya, religius atau keagamaan, semua harus diterangi dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Nah, salah satunya yang 4 tahun ini kita buat adalah membangun sekolah di Pulau Rote, di NTT sana. Puji Tuhan, udah jalan 4 tahun. Ini sekarang tahun keempat, tahun ajaran 2020-2021 ini tahun ajaran yang keempat yang kami lalui. Bulan Mei kemarin kami baru punya lulusan perdana. Oleh anugerah Tuhan, kita bisa membangunnya, kita bisa memulainya, dan hari ini kita masuk tahun yang keempat. Kita baru punya lulusan perdana, 25 siswa lulus, saudaraku. Dan puji Tuhan, Tuhan kirim siswa yang baru, kelas 1, kelas 2, kelas 3 SMA, jumlahnya total hari ini 74 anak. Sudah lulus 25, ya. Dan ada guru-guru 10-12 guru yang juga tinggal di sekolah kita karena model asrama di Pulau Rote, NTT. Pulau yang sebagai kabupaten terselatan Indonesia. Kalau yang paling barat kan dari Sabang, yang paling timur Merauke, yang paling utara Sangir Talaut, dan yang paling selatan itulah Pulau Rote yang sudah dekat dengan Darwin, Australia. Puji Tuhan, saudaraku, dan Tuhan berkati dari membeli tanah, membangunnya, ngumpulin duit lagi untuk ini itu keperluan sekolah semua. Ya, karena kami tahu salah satu pelayanan yang harus dikerjakan adalah pendidikan, sekaligus itu melayani generasi. Saudaraku, ya, misinya bukan hanya ngirim misioner, tapi mencerdaskan kehidupan bangsa dan generasi. Itu yang sedang kami buat. Ya, dan kami bersyukur. Terima kasih untuk yang sudah ngerti, udah tahu, mendoakan, mensupport. Thank you banget. Nah, ini saya ceritakan yang baru terjadi. Ya, tahun ini begitu masuk bulan Juli, 74 siswa kelas 1, kelas 2, kelas 3 SMA Kristen di Isra di Rote. Apa yang terjadi? Wah, kena COVID toh. Wisudanya aja wisuda model online kemarin. Saya pun batal hadir di sana untuk wisuda perdana sekolah kita. Ya, tiket pada nggak bisa di-refund, hanya bisa di-reschedule. Waduh, tapi ya belum tentu bisa dipakai. Kapan ke sana belum pasti karena kondisi masih seperti ini, saudaraku. Lalu apa yang terjadi? Banyak orang tua asuh yang kemarin memberkati anak-anak, ya, pada mundur atau mengurangi. Ada yang ngambil anak dibiayai 5 anak, kena COVID tahun ini jadi cuma 1 atau 2, 4-nya atau 3-nya dilepas karena tidak kuat untuk membiayai. Karena tiap anak dibiayai dengan 1 nominal setiap bulan. Karena mereka tinggal di asrama, makan di sekolah. Kalau pulang pergi ke rumah jauh, kasihan. Jadi kita asramakan, kita nyiapin segalanya. Ya, orang tua asuh pada mengurangi. Makanya Juli kemarin, waktu tahun ajaran 2020-2021 dimulai, dari 74 siswa yang tahun ini masuk, hanya 44 anak, 44 siswa yang dapat orang tua asuh. 30-nya nggak dapat, saudara. Wah, yang bagian ngurusin sekolah bingung. Gimana ini? Mereka sudah ngumpul di sekolah. Tahun ajaran sudah dimulai. Makan jalan terus loh. Gimana? Kurang ini keuangannya. Saya coba menguatkan teman-teman, rekan-rekan yang ada di gate pendidikan, yang ngurusi dan yang menjalankan sekolah ini. Saya katakan, Tuhan yang sudah memulai, Tuhan tidak pernah meninggalkan di tengah jalan. Tuhan akan meneruskan. Wah, mereka berkata, ya Pak, amin. Itu memang nasihatnya Pak Pendeta, katanya, saudaraku, ya. Tapi hati kami ketar-ketir, ini sudah mulai. Cuma 44 anak dari 74, 30 anak belum ada orang tua asuhnya. Gimana? Akhirnya kita rapat, kita rundingan. Oke, kita punya dana, rencana tahun ini bangun lapangan olahraga. Apa itu dulu yang dipakai? Lah, anak-anak udah ngumpul, udah mulai makan, saudaraku, ya, udah mulai tinggal di sekolah, di asrama, guru-guru juga tahun ajaran udah dimulai, udah kita pakai dulu ini uang. Lalu mereka bilang, waduh, kalau dipakai pun tahan berapa lama? Waduh, apa bisa sampai setahun ke depan? Ya, akhirnya kita berkata, Tuhan yang mengizinkan sekolah ini jadi 3 tahun atau 4 tahun yang lalu sejak kami membeli tanah dan membangunnya. Masa Tuhan berhentikan di tengah jalan? Tunjukkan dirimu.
Saya cuma share salah satunya ini. Berapa kali ya Tuhan tuh melawat kita, bukan last minute, bukan detik-detik terakhir. Kita suka dengar itu kalimat, dia tidak buru-buru menolong, tapi dia juga tidak terlambat menolong, karena dia selalu tepat menolong. Saya ingin memberi masukan, kayaknya kalimat itu belum tentu benar. Ya, karena berapa kali yang terjadi lawatan Tuhan itu sudah lewat waktunya. Udah dalam tanda kutip telat, terlambat, tapi dia tetap Tuhan. Itu yang saya sebut dengan lawatan pas minute. Bukan cuma last minute, tapi udah lewat waktunya. Contohnya Sarah dan Abraham. Sudah lewat waktunya punya anak, sudah menopause, sudah tidak ada lagi sel telur yang dibuai sperma, tapi Tuhan bisa buat itu. Lazarus itu lawatan sudah lewat waktunya, sudah dikubur 4 hari, tapi akhirnya Tuhan bangkitkan. Makanya saya katakan sama teman-teman yang ada di Gate Pendidikan Isra, percayalah, kadang-kadang bukan last minute, tapi pas minute lawatannya. Dan betul saudara, Juli dimulai, Tuhan mulai kirim orang tua asuh baru. Iya, dari 30 anak ada 5 yang dapat tinggal 25. Wah, puji Tuhan, kita mensyukuri setiap kali Tuhan kirim orang tua asuh, ya, yang mau membiayai sampai akhirnya akhir Agustus kemarin. Jadi sudah jalan kira-kira 1,5 bulan itu sekolah dan tahun ajaran ini. Ada 5 anak yang belum dapat. Berarti 25 anak sudah dapat dalam waktu mungkin 1,5 bulan atau bulan kedua setelah tahun ajaran ini dimulai. Wah, saya katakan syukuri. Karena bersyukur itu membuka mujizat yang lain Tuhan kerjakan. Membuka karya dan kemuliaan Tuhan yang lain dicurahkan. Dan akhirnya kita syukuri, dan tidak lama, awal September kemarin, 5 anak yang tersisa Tuhan kirim orang tua asuhnya. Wow, bahkan orang tua asuh ini bukan bayar bulanan, mereka bayar setahun di muka. Apa yang menjadi kewajiban seorang tua asuh yang mengadopsi anak asuh di sana. Mereka bayar setahun di depan dengan alasan takut lupa kalau bayar tiap bulan. Udah, saya ambil dan saya bayar setahun di depan. Luar biasa, saudaraku. Wah, dan akhirnya kami melalui tahun ini, tahun ajaran yang keempat ini. Sekolah kami ada di Rote dengan kemuliaan Tuhan. Saudara lihat itu. Akhirnya saya dengan teman-teman menyampaikan, jadilah pengelola yang serupa dengan Kristus. Jadilah pengelola yang mau kerja keras, yang mau kerja cerdas. Jadilah pengelola yang melakukan bukan sekedar untuk diri kita, untuk perut kita, untuk kenyamanan kita, untuk keluarga kita, tapi juga untuk generasi dan orang-orang yang lain di sekitar kita. Tuhan pasti membuka resources-nya. Nah, setelah awal September, Tuhan kirim semua orang tua asuh. Wah, untuk 74 anak ini, saudaraku. Nggak lama setelah itu, saya ketemu seorang rekan. Sama-sama di dalam jejaring yang ada. Tahu dia bilang, Pak Pram, saya mau kasih masker, Pak. Masker apa? Saya punya usaha bikin jaket, Pak. Nah, ini sisa bikin jaket, kainnya saya pakai jadi masker, Pak. Pak Pram tak kasih ya. Keren saudaraku maskernya. Ya, motifnya dengan desainnya Indonesia, dengan burung-burung yang langka. Wah, saya bilang, keren ini, keren, mau dong. Tahu-tahu rekan ini berkata, Pak, Isra tak bikinkan masker, mau nggak? Tak bikinkan masker, mau nggak? Isra, Pak, minta logonya, Pak. Wih, keren saudaraku. Saya jual ini lewat Tokopedia, lewat Shopee dengan harga sekian. Kalau Isra mau tak bikinkan, mungkin bisa dipakai jadi apa ya istilahnya, jadi trademark kita. Bahwa kita ingin berkarya buat negeri ini lewat pendidikan yang ada. Tak bikinkan, Pak. Dan akhirnya dia bikinkan dengan desain untuk Isra, saudaraku. Wah, keren saudaraku. Ya, saya bikinkan, Pak. Bahkan ada beberapa desain dan semuanya keren-keren. Ini salah satu contohnya. Keren-keren, saudara. Wah, bahkan dia berkata, saya akhirnya berkata, wah, kalau Isra jual maskermu boleh nggak? Ya boleh banget, Pak. Saya jual ini di Shopee, saya jual ini di Tokopedia. Kalau Isra mau jual boleh, Pak. Bahkan ketika saya cerita bahwa barusan itu kita baru dicukupin Tuhan dengan orang tua asuh, sempat sebulan lebih kurang orang tua asuhnya, sehingga kita pakai dana yang kita kumpulkan untuk bangun lapangan olahraga untuk mereka dulu. Kalau memang boleh, kita jual deh. Saudara dengar ini.
Saya tidak pernah mimpi, saya tidak pernah mikir sebelumnya, atau teman-teman di Isra juga nggak pernah. Tapi akhirnya orang ini berkata, kalau begitu Pak, saya kasih harga murah dari kami. Apalagi saya tahu ini untuk melayani generasi, melayani dunia pendidikan. Wow, dia kasih dengan harga yang murah. Dan akhirnya kita bisa jual. Dan apa yang kita jual itu kita dapat untung 2 kali, 100%. Jadi kalau ini dia beri 10.000, kita jual 20.000, berarti per masker ini kita dapat 10.000 rupiah. Wow, saya cerita sama teman-teman di Isra dan mereka berkata, wah ini Tuhan buka buat kita. Dan kami coba pesan. Dan baru masuk Oktober dengan isu peringatan Hari Sumpah Pemuda, kami coba jual dan luar biasa. Saya pribadi dengan komunitas di BSD, dengan komunitas di Jakarta, kemarin menjualnya dan mulai masuk uang. Kami diberkati Tuhan lewat jualan ini, saudara. Saya cuma mau cerita pada saudara, kita cuma memberi diri kita, nggak punya niat yang jahat, nggak punya rancangan yang fasik, punya niat-niat tersembunyi yang memalukan. No, kita lakukan dengan attitude kerajaan surga. Kita lakukan dengan karakter Tuhan, dengan habit kerajaan surga, dengan nilai-nilai kerajaan surga. Kami lakukan dengan kerja keras, kerja cerdas. Kami lakukan bukan cuma untuk diri kami, tapi untuk memberkati yang lain. Wah, Tuhan temukan kita. Tuhan tumbuhkan bukan cuma semak taman Eden. Tuhan tumbuhkan pohon dan tidak lama keluar buah-buah yang baik. Bahkan Tuhan buka sungai-sungai mengalir untuk memperlengkapi kita menjadi sumber daya kerajaan surga yang luar biasa. Dan akhirnya kami pesan, cukup banyak yang kami pesan dan mulai dijual. Wah, sorry ini jadi ikut promosi, tapi saya nggak sebut merek atau apapun, saya cuma cerita kejadiannya. Dan yang lebih lanjut adalah teman ini nanya, Pak, lulusan Isra yang kemarin di wisuda online, lulusan corona ini, saudara, ya wisuda online corona ini, kemana mereka Pak? 25 anak ya, semua lanjut S1 enggak? Saya katakan enggak semua lanjut S1. Iya, ada beberapa yang karena mungkin akademisnya dirasa kurang. Kalau dimasukkan S1, takutnya sampai 14 semester belum lulus takutnya gitu ya saudara. Jadi akhirnya kita arahkan mereka ke keterampilan. Tetapi yang lain puji Tuhan, ada yang dapat beasiswa di kampus ini, ada yang dapat beasiswa di kampus itu dan lanjut. Tapi ada kira-kira 4 anak yang tidak bisa lanjut di universitas karena kemampuan akademisnya kurang. Dan dia lebih rindu ke montir, dia lebih rindu ke menjahit, dia lebih rindu mungkin bikin kue atau masak. Kami coba mau carikan sekolahnya, tapi Kupang masih zona merah, mereka masih tertahan di roti. Kami tidak pernah duga, saudara. Toto rekan ini berkata, boleh nggak dikirim mereka ke kita? Saya punya teman montir, dan yang mau jahit Pak, saya kerjakan di konveksi saya ya Pak, saya kerjakan di garment saya ya Pak. Wow, saudara, kami terkejut dengar ini semua. Serius. Bahkan untuk montir, untuk yang kerja menjahit, biar kami yang kasih tiketnya dari routing sampai ke tempat kita. Yang satu di Jakarta montir, yang satu di Bandung untuk konveksi atau garmentnya. Kami sampai menangis mendengar itu. Dan anak-anak ini beberapa saat lagi akan datang. Satu di Jakarta, belajar keterampilan montir di sebuah bengkel. Satu akan dibawa ke Bandung untuk diajari menjahit. Salah satunya menjahit hasil-hasil seperti ini, saudara. Dan dia berkata, kalau orang itu, anak-anak itu Anda sekolahkan keterampilan, begitu lulus keterampilan, belum tentu loh Pak, langsung dapat order, langsung dapat income. Kalau anak-anak ini mau latihan, saya akan bayar dengan apa yang mereka hasilkan nanti. Mau hasilkan masker, mau hasilkan tas atau yang lain, saya akan bayar dia. Sehingga sementara diajarin, dia sudah bisa punya order dan menghasilkan. Semoga tahun depan kalau mereka harus pulang, karena dikontrak setahun, supaya mereka ndak gampangan, ndak kerasan pulang gitu saudaraku. Supaya kalau tahun depan mereka pulang, mereka berangkat nggak bawa apa-apa, pulang semoga bawa sesuatu untuk jadi berkat buat keluarga dan daerahnya. Saudara lihat ini. Jadilah Adam yang siap membuat semua resources kerajaan surga dilepaskan buat kita, apalagi di Sikon seperti ini.
Lakukan semua dengan attitude yang benar, dengan karakter Kristus, karena memang serupa dengan Dia kita ini. Yang kedua, kita mau kerja, nggak mau impoten, tetapi mau potensinya dikembangkan, bukan mandek dan berhenti semua. No, ya, ini waktunya tetap produktif, saudaraku. Kerja keras, kerja cerdas. Dan yang ketiga, kita lakukan ini bukan untuk berhenti di diri kami, perut kita, kenyamanan kita. No, kita lakukan untuk banyak generasi ke depan, banyak orang di sekitar kita. Dan saya percaya inilah poin-poin yang membuat surga melepaskan semua sumber dayanya. Selamat menghadapi COVID-19. Tetap produktif, tetap ngalamin Tuhan. Dan doa saya, beberapa waktu sebelum tahun ini ditutup, 2 bulan terakhir sebelum tahun ini ditutup, semua resources kerajaan surga dibuka dan dicurahkan buat Anda dan saya. God bless you. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih bahwa pada pagi ini kami boleh mendengarkan akan pemberitaan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, firman-Mu itu biarlah boleh menjadi benih dalam hati kami, supaya kami bisa melangkah, kami bisa hidup sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, saudara. Hanya dengan berkat dan anugerah Tuhan yang mampu membuat kita melakukan hal-hal yang luar biasa. Tetapi untuk kita bisa melakukan semua itu, Tuhan membutuhkan orang-orang yang mau berkata, Tuhan, inilah aku, utuslah aku. Tuhan, pakailah aku. Terima kasih kepada Bapak Pramono Limanto untuk berkat pemberitaan firman Tuhan pada pagi ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan mengurapi pelayanan Bapak dimanapun Bapak berada. Saudara, sekarang kita akan akhiri pertemuan ibadah kita pada hari ini. Kita bersyukur bahwa begitu besar kasih setianya dalam hidup kita. Betapa luar biasa penyertaannya dalam perjalanan hidup kita. Kita bersyukur karena berkat anugerahnya kita masih bisa bekerja. Kita masih bisa melayani Tuhan. Keluarga kita masih dilindungi secara luar biasa. Saya ajak Bapak, Ibu, Saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita arahkan hati kita angkat tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat ini turun kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian dalam perkenanan Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus dan pertolongan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya sama-sama katakan amin.